Oke, selamat sore. Kita akan mulai ibadah kita. Karena kita masih baru, seperti masih banyak meraba-raba semua. Tapi puji nama Tuhan, kita dapat tetap berlangsungkan ibadah kita. Kita mau mengundang hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan namanya. Mari saya mengajak saudara mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan puja bagi Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya, sebab dialah Raja yang kita sembah, yang kita muliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Inilah pujian kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu. Kami mengangkat pujian bagi-Mu. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Kami mau bertepuk tangan bersama-sama. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Haleluya. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, masuk dan keselamatanku. Dia penolong yang hidup, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu kekal terhadap-Mu. Masyurkanlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih, kami percaya di dalam Engkau. Kaulah Raja di atas segala raja. Kami menaikkan pujian kami. Kami tahu Tuhan, kami datang di dalam Engkau untuk bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku. Dia penolong. Amin. Haleluya. Yang hidup, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan-Mu, akulah kebangkitan-Mu. Mujizat telah terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan. Junjung kasih anugerah-Mu kekal dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami dapat memuji Engkau, dapat memuliakan Engkau. Kami akan puji di dalam Engkau. Haleluya. Dia di dalam Dia. Haleluya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah
Sebab Kau yang bertata, Kau Raja yang kami sembah. Haleluya. Haleluya, terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah. Mata siapkan hati kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita mau katakan pujian kita di dalam Dia. Bahwa kita mau merasakan setiap baru kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mau katakan pujian kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Bila pujian kami. Kami menyerahkan hati kami di dalam Engkau. Kami tidak mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kau mahu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Ku mau menyembah, ku sembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan Tuhan. Kami angkat pujian kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami memuliakan Engkau dengan ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu sembah-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu Ku sembah, mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan kami memuji memuliakan Engkau. Mari Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyembah syukur atas segala kasih dan anugerah-Nya dan pertolongan-Nya di dalam ucapan. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Puji nama Tuhan, amin. Pada sore hari ini kita akan berada di dalam doa. Kalau ada saudara
ada pergumulan doa, silakan angkat tangan saudara, kita akan doakan bersama-sama. Kita yakin dan percaya doa orang benar besar kuasanya. Kalau itu saudara pada sore hari ini memiliki kebutuhan doa, dan kita mau bawa di dalam doa untuk pada saat ini, kita mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Joondalup, Pastor Eric and Kathy Dines. Kita bawa di dalam doa. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Scott and Linda Sharon di Enfield. Dan kita juga mau berdoa untuk gereja kita di kota Kinabalu di Malaysia, ada Pastor Trevor and Priscilla Fong. Kita percaya bahwa pada saat-saat ini gereja-gereja kita berada di dalam pergumulan dengan adanya pandemi ini. Tapi kita percaya kuasa Tuhan, kita mau melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam setiap pribadi kita, dan khususnya di dalam persekutuan kita. Dan kita bisa merasakan bahwa pada saat-saat keterdesakan, kita dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap pribadi kita. Kita juga mau berdoa pada sore hari untuk bangsa dan negara kita, khususnya pada masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan berkarya di dalam masa new normal ini. Kita dapat beraktivitas di dalam perlindungan Tuhan, kesehatan kita diberkati, dan khususnya di dalam hal ekonomi kita. Mari kita mau melibatkan Tuhan. Kita mengundang hadirat untuk berkarya di dalam hal-hal pergumulan-pergumulan kita. Dan saya mendorong saudara, mari perkatakan di dalam doa pada sore hari ini, angkat suara saudara. Percayalah dengan iman, apa yang kita doakan, apa yang kita serukan, indah pada waktunya saat Tuhan menjawab. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, pada sore hari ini kami datang di dalam Engkau, kami datang di dalam hadirat-Mu, dan kami yakin percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu berkarya memenuhi setiap pribadi kami. Keagungan-Mu Tuhan sungguh indah Tuhan, sungguh mulia karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau melihat Tuhan untuk para hamba-Mu. Ya Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan mereka di dalam ya Tuhan pelayanan mereka. Kuasa Roh-Mu hadir tengah-tengah mereka. Dan Engkau ya Tuhan Yesus memakai mereka Tuhan untuk berbicara bagi orang-orang yang terhilang Tuhan, dan Kau berikan pengharapan di dalam firman-Mu Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Ada Pastor Eric Tuhan, ya, dan Kathy Dance di Joondalup Tuhan, Western Australia. Kami yakin percaya kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan, Kau mau pakai hamba-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Pastor Scott and Linda Sharon di Enfield Tuhan. Engkau yang berkarya dan berkuasa Tuhan. Dan kami juga melihat Tuhan Pastor Trevor and Priscilla Fong Tuhan di kota Kinabalu di Malaysia. Engkau berkarya Tuhan, Engkau membangkitkan semangat mereka, Engkau memberikan suatu rahmat anugerah-Mu Tuhan, sehingga ya Bapa mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu di dalam pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya terjadi pemulihan Tuhan. Kami percaya tak terbatas kuasa-Mu, Engkau melakukan sesuatu ya Bapa bagi bangsa kami. Ya Bapa, pada saat new normal ini Tuhan, kami yakin percaya pemulihan Tuhan untuk ekonomi kami, keuangan kami Tuhan, dan khususnya Tuhan untuk kesehatan setiap pribadi kami Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, dan Engkau mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau, melihat Tuhan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau memperlengkapi kami ya Bapa dengan kuasa roh anugerah-Mu, dengan kuasa mujizat-Mu, sehingga apa yang kami perdengarkan pada sore hari ini Engkau memperlengkapi, sehingga iman kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Untuk saat ini kita mungkin pada masa-masa normal ini atau pada masa pandemi ini, seringkali kita dihimbau untuk tidak bersalaman atau hal-hal yang lain. Tapi saya yakin percaya bahwa ini semua demi kebaikan kita. Tuhan menyatakan suatu hal yang baru bagi kita untuk menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita untuk pada saat-saat ini. Kemarin sore kita telah mengucap syukur, kita telah menyelesaikan segala pekerjaan kita untuk kita dapat beribadah di tempat ini. Dan ada Pastor Sektriono dan Pastor Alvin dari The Door.
mereka datang kemarin tadi malam dan kita merasakan suatu sukacita, kegirangan, dan khususnya kami yang di Kalimalang ini merasakan bahwa kami tidak sendiri. Ada orang-orang yang selalu membawa kami di dalam doa, dan kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan terus dinyatakan, dan kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Ada beberapa pengumuman bagi kita semua. Setiap hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini. Saya mendorong saudara untuk mari kita melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah suatu gereja rintisan. Saya tahu bahwa merintis gereja adalah bukan sesuatu hal yang mudah. Ada banyak sekali tantangan-tantangan. Saya melihat dari awal, dari saat bulan Maret kemarin saat dihabiskan dan mencari gedung, bukan hal yang sangat mudah. Ada gedung yang sesuai dan tidak dibolehkan untuk ibadah, dan ada gedung juga yang sesuai, yang sangat bagus, tapi membutuhkan biaya untuk renovasi, untuk segala perbaikan-perbaikan. Tapi puji nama Tuhan, di dalam doa akhirnya kami bisa menemukan gedung di tempat ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, dan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan sehingga berapa sebulan kemudian kita bisa dapat menggunakan gedung ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya juga mendengarkan laporan dari Pastor Jack Triono untuk Harapan Indah, dan mereka akan kembali ke Jakarta, dan mereka sudah mendapatkan gedung yang baru di mall. Dan puji nama Tuhan, kita sangat-sangat senang, terberkati, karena Tuhan sangat luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia juga memberikan laporan bahwa ke gereja di Pittsburgh, bahwa gereja di Bekasi sudah beraktivitas, sudah mulai, dan saatnya dia akan kembali untuk melakukan sesuatu di Jakarta. Dan sangat-sangat senang bisa berada di dalam persekutuan ini, bisa mendapatkan sesuatu pesan-pesan yang dapat mengubahkan setiap pribadi kita, dan kita bisa melihat mujizat Tuhan yang dapat membangun iman percaya kita. Dan pada hari Rabu ada ibadah tengah minggu, demikian juga nanti pada hari Sabtu kita akan melihat ke depan untuk kita mau melakukan sesuatu. Ada banyak sekali yang akan direncanakan, seperti kegiatan konser dan hal-hal yang lain, mungkin roti dan firman. Tapi kita selalu dukung di dalam doa, kita bawa di dalam doa, biar pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya yakin percaya bahwa mengenai persembahan ini seringkali ditekankan bagi kita, dan ini adalah bukan merupakan suatu beban. Mungkin saudara berada di dalam pergumulan keuangan, tidak sesuatu paksaan untuk hal-hal yang memberi, tetapi sebagai hamba Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, saya memperkatakan bahwa hal-hal ini dapat mendorong kita untuk dapat melihat kuasa Tuhan. Pada masa-masa pandemi atau pada masa-masa hal kesusahan, di dalam Alkitab mencatat tentang janda di Sarfat. Tuhan berbicara bagaimana janda di Sarfat adalah memberikan di dalam ketidakberdayaan, memberikan di dalam ketidakmampuan, dan suatu pergumulan untuk melakukan sesuatu untuk memberi. Dan itu satu menjadi beban. Mungkin kalau kita mengalami, kalau kita hanya memiliki uang 5.000 rupiah di dompet kita, tetapi kita merasakan suatu kehausan atau rasa lapar. Dan saya yakin percaya bahwa uang 5.000 itu yang ada di dompet kita akan membantu kita untuk melepaskan suatu dahaga kita, atau paling tidak untuk membantu kita untuk menahan lapar kita. Tetapi bagaimana kalau seseorang meminta uang yang 5.000 tersebut? Saya yakin percaya bahwa saya dan saudara akan sangat susah, atau sangat sedih, atau sangat sulit untuk memberi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita mengenai janda di Sarfat ini. Dia memberikan waktu ketika Tuhan memberikan suatu pesan kepada dia, bahwa engkau melakukan sesuatu, memberikan sesuatu. Dan apa yang terjadi ketika dia mengikuti apa yang Tuhan sampaikan melalui hambanya Elia? Merasakan suatu berkat yang sangat luar biasa.
Dan saya yakin percaya bahwa saya dan saudara juga akan mengalami hal itu saat kita mau melangkah memberikan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya di tempat ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, pelayanan saya, dan saya merasakan sesuatu bahwa Tuhan selalu mencukupi. Dan itu suatu mujizat yang saya rasakan ketika saya terus setia di dalam hal-hal yang memberi. Dan Pastor Z juga membawa kesaksian kemarin tadi malam bahwa dia merasakan suatu pemulihan di dalam hal keuangannya. Dan itu sangat mendorong iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun pada saat-saat kesulitan sekalipun. Jadi saya mendorong saudara, mari kita beri yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, dan kita akan bawa di dalam doa pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya kami berikan persembahan kami. Kami yakin percaya bahwa melalui persembahan ini ya Bapa, kami memberikan sebagai rasa ucapan syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami terbatas Tuhan di dalam hal keuangan, tetapi Engkaulah yang memiliki segalanya. Engkaulah yang mempunyai segalanya. Dan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu itu terjadi di dalam apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau memberkati usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dan segala sesuatu apa yang kami lakukan ya Tuhan. Ini semua kami melakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, sedang bersama dengan saudara. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam Imamat pasal 6 ayatnya yang ke-12. Imamat pasal 6 ayatnya yang ke-12. Kita membuka melihat kita. Saya akan bacakan kepada kita semua. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu ini ya Bapa, kami dikuatkan, dan kami yakin percaya Kau sempurnakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kami memiliki iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat 4 tahun yang lalu kami ke Perth, dan waktu itu kami diajak ke King Garden. King Garden itu berubah sebagai taman makam pahlawan orang-orang Australia yang meninggal di dalam medan peperangan. Di tengah-tengah taman tersebut ada suatu api yang menyala-nyala. Yang menyala itu tidak pernah padam. Itu melambangkan suatu semangat pengorbanan. Apa pejuang-pejuang mereka lakukan. Dan seringkali saya lihat para turis asing, dan saya menyaksikan sendiri. Pada saat itu mungkin ada turis-turis dari Asia tidak begitu menghargai tentang api yang ada di tengah-tengah taman itu. Dan saya lihat sendiri bahwa orang-orang Australia yang ada di situ sangat menghargai, sangat menghormati tentang api yang ada di tengah-tengah taman tersebut, yaitu bagaimana mereka mengingat
pejuang-pejuang mereka yang meninggal di dalam medan peperangan. Dan hal yang benar juga pada sore hari ini kita dapat melihat suatu hal pengorbanan, suatu korban yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kepada kita bukan suatu korban yang seperti sembelihan yang seperti yang Alkitab catat di dalam perjanjian lama. Tetapi saya mau katakan kepada kita pada sore hari ini, Tuhan juga bisa melakukan sesuatu bagi saya dan saudara, supaya kita terus menyala, mengorbankan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, melalui kesaksian kita, melalui karyanya yang terbesar yang Dia nyatakan untuk menebus saya dan saudara di atas kayu salib. Oleh pengorbanannya Dia telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan saya dan saudara di dalam keterikatan dosa. Dan hal-hal tersebut dapat menumbuhkan iman percaya kita, bahwa kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, pengorbanan yang sempurna yang Dia berikan untuk menebus saya dan saudara. Hal ini kita tidak bisa memadamkan begitu saja apa yang Tuhan telah berikan. Karena saya yakin percaya kuasa iblis seringkali mendorong, menggoda kehidupan kita. Dan kita memberikan suatu hal-hal yang baru untuk mendapat suatu energi. Untuk itu kita bisa berada di dalam persekutuan ini. Untuk kita bisa berada di dalam gereja ini. Dan hal yang benar juga di dalam visi dan misi kita. Setiap tahun kita mengadakan kegiatan konferensi di gereja di mana kita dirintis atau di mana gereja kita bernaung. Ini adalah suatu memberikan suatu roh atau suatu supaya terus menyala, seperti suatu biarlah visi misi ini terus diberitakan, diagungkan atau dilakukan sesuatu dan membentukkan sesuatu untuk menjadi suatu pengorbanan. Dan inilah yang kita renungkan, kenapa Tuhan menempatkan saya dan saudara berada di dalam persekutuan ini. Tuhan mau memakai saya dan saudara untuk mengedepankan tentang hal-hal kerohanian, hal-hal iman, hal-hal yang dapat membuat kita terus bertumbuh sampai kita mendapatkan apa yang disebut dengan mahkota yang Tuhan telah sediakan. Jika kita ada hari ini karena kebaikan dan pertolongan Tuhan, tidak seorang pun dari kita luput dari pertolongannya. Kalau kita mau hitung, pasti tidak terbilang kebaikan Tuhan serta pertolongan yang sudah kita alami. Fellowship Waterhouse Kalimalang, saya percaya bahwa ini adalah milik Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saya menerima keselamatan 20 tahun yang lalu di dalam fellowship ini. Tuhan begitu banyak mengubahkan saya, mendisiplinkan saya, dan memberikan suatu pesan bagi saya bahwa sesuatu yang kamu terima hendaklah kamu bagikan kembali. Firman Tuhan telah saya terima. Ada banyak kesaksian dan ada banyak berkat yang Tuhan telah nyatakan. Dan saya merasakan sesuatu bahwa saya harus melakukan sesuatu kembali. Dan kita semua yang melayani di dalamnya dipercaya oleh Tuhan untuk memeliharanya, dan harus memeliharanya dengan sebaik mungkin. Inilah Tuhan telah memberikan suatu kepercayaan bagi saya dan saudara, suatu pelayanan yang ada di Kalimalang ini. Ini mengajarkan saya untuk tetap setia, memberikan yang terbaik, dan selalu memikirkan dan mendahulukan kepentingan kerajaan Tuhan dan bukan kepentingan pribadi. Kita adalah pelayan dan bukanlah pemilik. Dan kita lihat di dalam karya Tuhan yang Dia nyatakan di dalam suatu pengorbanan, bahwa pengorbanan Tuhan yang Dia berikan bagi saya memiliki suatu nilai. Dia mengajarkan kita untuk melayani satu dengan yang lain. Dan pelayanan ini menunjukkan untuk
kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat jiwa-jiwa, bagaimana kita bisa membawa suatu kesaksian, bagaimana kita bisa mengajarkan, dan bagaimana kita bisa memperdengarkan nama Tuhan yang kita sembah, nama Tuhan yang kita muliakan. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 115 ayatnya yang ke-1. Mazmur pasal 115 ayatnya ke-1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia. Semua apa yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya, kasih setia-Nya di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itulah Tuhan mengajarkan kita tentang arah apa yang kita terima. Janganlah kita pernah melupakan hal-hal apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Saya sendiri merasakan bagaimana masa-masa sulit sekalipun, saya yakin percaya bahwa saya membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya banyak sekali belajar mengenai kerendahan hati dari pastor saya di gereja ini. Dia mengajarkan saya bagaimana untuk tabah, untuk taat dan setia melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dan saya mengingat di dalam video laporan konferensi di Bisport, waktu itu Pastor Chris Plummer membawa suatu pesan bahwa visi dan misi ini adalah tidaklah begitu mudah untuk kita jalankan. Tidaklah begitu mudah untuk kita dapat melakukan. Tetapi saya yakin percaya melalui persembahan kita, melalui pemahaman kita bagaimana Tuhan telah menempatkan saya bersama di tempat ini untuk melakukan sesuatu di dalam persekutuan ini, sehingga kita dapat bisa melakukan, melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidaklah sempurna, tetapi saya yakin percaya bahwa ketika kita membangun, menyalakan roh tersebut, sehingga kita tetap bersemangat melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi kerajaan-Nya, dan kita percaya bahwa roh yang Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membawa damai sejahtera, yang memberikan keberanian dan kekuatan pada saat-saat kita mengalami keterbatasan. Tadi pagi kita dapat melihat suatu pesan bahwa firman Tuhan itu tergantung di dalam pribadi kita. Kalau kita mendekat diri kepada Tuhan, jadi firman Tuhan itu bisa dapat kita saksikan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam tindakan kita. Karena dengan hati kita sebagai orang percaya, kita dibenarkan, dan dengan mulut kita dapat mengaku dan diselamatkan. Sebab itu perkataan kita, otoritas kita penuh dengan kuasa. Sama seperti Pastor Mitchell lakukan di dalam visi dan misi ini. Dia terus menanamkan sesuatu supaya roh itu terus menyala. Mengapa itu di dalam logo kita, di dalam logo Waterhouse itu seperti ada logo api yang menyala-nyala, menggambarkan tentang supaya setiap orang percaya itu tidak menjadi seperti orang yang lemah. Tetapi ada suatu roh Tuhan yang terus menyala, mengorbankan roh Pentakosta itu untuk tetap setia, untuk terus memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Dan saya mau katakan tadi pagi, saya mengatakan kepada kita yang hadir, Tuhan telah memulai sesuatu yang baik, yang awal bagi pelayanan di tempat ini. Dan saya yakin percaya bahwa ketika Tuhan berperkara, memulai yang awal, dan pada akhirnya
Tuhan juga berperkara untuk kita dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Visi dan misi sangat luar biasa Tuhan telah tanamkan di dalam persekutuan ini. Dan untuk itulah saya mendorong saudara memberikan sesuatu yang terbaik, pengorbanan yang terbaik, korban yang terbaik, bukan dengan apa yang kita miliki, tetapi pribadi kita, hikmat yang Tuhan telah berikan, keselamatan yang Tuhan telah berikan. Ini membantu kita untuk mengerti bahwa pribadi-pribadi kita adalah suatu korban tebusan Kristus di atas kayu salib, sehingga kita dapat merasakan pertolongan dan pengorbanan dan kasih setianya yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Kau beritakan kepada kami. Kami yakin percaya kuasa-Mu Tuhan sungguh indah. Engkau menempatkan kami di dalam gereja kami di tempat ini. Dan kami yakin percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan menyempurnakan apa yang ada dan apa yang kurang di dalam kehidupan kami. Engkau berfirman di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumbuh keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa semua apa yang ada di dalam kehidupan kami telah menerima semua karena berkat anugerah. Dan saya mau katakan kepada saudara pada sore hari ini, mungkin saudara pada saat ini tidak mengerti tentang arti pengorbanan yang Tuhan telah lakukan. Seringkali pengertian kita, hati kita ditutupi karena ada sesuatu hati atau ada suatu dosa kuasa iblis yang mencoba mengambil sukacita yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan saudara, yang mau menggantikan dengan kehidupan yang tidak mengerti arah tujuan. Api Pentakosta itu terus menyala-nyala dan memberikan pengaruh kepada jemaat untuk mau melakukan, untuk mau hidup di dalam Tuhan. Kalau saudara pada sore hari ini mau merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan, mau mengabdikan diri kembali, mau melakukan sesuatu, mau meninggalkan hidup masa lalu, mau melihat masa depan di dalam Tuhan. Kalau itu saudara pada sore hari ini, silakan angkat tangan saudara dan kami akan mendoakan saudara. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, mari kita fokus kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mengundang hadiratnya, kita mau percaya di dalam Dia. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman. Kami yakin percaya oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, Engkau telah memulai yang baru, Engkau telah memulai hal yang baru dalam kehidupan kami. Penyempurnaan daripada-Mu, sukacita daripada-Mu Tuhan yang mengalir memenuhi kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami yakin percaya bahwa hal yang baik yang telah Engkau curahkan menolong kami. Berkati setiap kami di tempat ini ya Bapa. Berkati rumah tangga kami, usaha kami. Berkati kami yang kuliah, berkati anak-anak kami yang sekolah. Berkati masa depan anak-anak kami ya Bapa. Dan khususnya gereja kami di tempat ini, biarlah Engkau yang memberkati. Sehingga kemuliaan-Mu nyata ya Bapa. Dengan hati yang kebuka, dengan hati yang merendah, kami memohon di dalam Engkau. Karena Engkau yang punya segalanya.
Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai langkah kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk saudara. Kita akan fellowship di bawah. Dan saya berterima kasih untuk saudara bisa datang untuk beribadah bersama kami. Terima kasih.